Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengasihi itu bukan sekedar perasaan, tetapi suatu keputusan untuk berbuat kasih kepada orang lain. Ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi, itu adalah kasih tanpa syarat, seperti standar yang telah diteladankan olehnya. Menjadi keputusannya untuk mati di atas kayu salib demi memerdekakan kita dari belenggu dosa. Sekarang, bagaimana kita menerapkan kasih itu? Apakah seperti yang Tuhan inginkan? Sudahkah kita mengasihi Allah dengan menerapkan kasih yang tulus kepada sesama? Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu serta saudara-saudari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri. Mari menyembah Tuhan yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, hadirlah ya Tuhan dalam hati kami. Layakan kami datang bersujud di bawah kaki salib-Mu. Terimalah pujian, syukur, dan doa kami, serta berkatilah kami dengan firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu di tengah dahsyatnya tantangan dunia. Dalam nama Yesus pemilik hidup kami alaskan doa ini. Amin. Mazmur pujian pada malam hari ini dari Mazmur 108 ayat pertama hingga yang ke-6. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bersyukur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dalam Kristus. Kita akan masuk di dalam
pelayanan sabda firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami dapat beribadah dalam persekutuan UPB Jemaat Nazaret di ruang link Zoom ini. Dan kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Hati kami dan pikiran kami telah terbuka untuk kehadiran firman. Pimpinlah kami, ya Kristus, karena kami mau merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah, ya Kristus, kami sedia mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dari Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-9 hingga 13 yang menyatakan sama caranya. Mandang muka kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu jadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti huruf hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, kamu menjadi pelanggar juga. Katalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihukumi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas. Tapi belas kasihan akan menang atas. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Akan duduk. Orang, Bapak Ibu, saudara, kalau mau tahu karakter orang, coba perhatikan bagaimana dia memperlakukan orang lain yang tidak punya posisi yang penting, tidak punya kuasa atas dirinya, alias tidak bisa memberikan manfaat apapun. Contohnya begini, bagaimana seorang atasan menegur orang yang membukakan pintu mobilnya dengan setia, entah satpam atau doorman. Atau bagaimana jika kita memesan makanan di restoran, sikap kita kepada pramusaji. Atau bagaimana Anda bereaksi jika ada anak-anak yang menawarkan tisu, padahal kita sudah punya tisu, baik tisu kering maupun tisu basah. Sering kita melihat banyak orang memperlakukan orang lain yang tidak dianggap setara dengan buruk. Ya, saudara bisa ngobrol dengan satpam, adik-adik pedagang, kelontong, atau siapapun dalam keseharian mereka.
Hal buruk yang paling sering dirasakan menurut mereka adalah kerap mereka diacuhkan. Tentunya lewat perilaku dan tatapan seolah-olah mereka itu tidak berwujud. Hal buruk lain adalah saat mereka diremehkan, dipersalahkan, hingga direndahkan. Entah mana yang lebih buruk, antara dicuekin atau disepelekan. Bisa jadi itu juga bentuk kelaziman yang sudah berlangsung lama sehingga mengakar dan membudaya. Lagi pula aneh jika tiba-tiba seorang bos bisa menyebut nama satpamnya atau ngobrol dengannya, gitu kan. Kadang-kadang kita juga berpikir kenapa juga harus ekstra ramah dengan pramusaji atau pedagang kelontong. Ini sikap yang ini ditinjau oleh Yakobus di dalam bacaan kita hari ini yang berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana ia mempertanyakan cara iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, cara bertindak. Ayat 1 di dalam bacaan kita mengatakan begini, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi dia mempertanyakan bagaimana iman itu bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Karena iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus akan seharusnya membentuk hidup mereka di dalam hubungan orang percaya dengan orang lain. Isu perbedaan kelas sosial inilah yang diangkat oleh Yakobus, di mana kecenderungan manusia yang menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang berpunya, mereka yang kaya, mereka yang berkuasa, dan merendahkan mereka yang berasal dari golongan rendah atau lemah. Pada umumnya, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Yesus Kristus, kekayaan dan pengaruh itu akan berjalan beriringan. Itu pasti. Mereka yang kaya, mereka yang berpunya, mereka yang berkuasa biasanya akan disambut dengan rasa hormat dan kerap menerima privilege atau keistimewaan. Sedangkan mereka yang berada di dalam golongan atau kelas bawah, rendahan, lemah, pasti tidak akan mendapatkan rasa hormat dan keistimewaan itu. Tidak dapat dipungkiri juga Bapak Ibu, di dalam jemaat, jaringan pertemanan itu kerap dilatar belakangi dengan status sosial, juga mungkin tingkat pendidikan. Ada suara. Tapi mungkin kita tidak seburuk mungkin yang dikatakan di ayat 3 ya Bapak Ibu, ayat 3 bacaan kita mengatakan, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin kamu berkata, berdirilah di sana, lalu duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Mungkin kita tidak berbuat seperti itu, tapi seringkali kadang-kadang orang yang mungkin tidak level dengan kita, entah dalam status sosial atau pendidikan, kadang-kadang kita tinggalkan sendirian, berdiri sendirian tanpa teman, kita berpura-pura mencari orang lain yang kita kenal dan meninggalkan tidak ada pembicaraan sama sekali dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, hal ini diperhatikan oleh Yakobus yang terjadi di dalam jemaat saat itu. Oleh sebab itu dengan keras Tuhan lewat tulisan ini menegur mereka, menegur jemaat-jemaat di mana surat ini disampaikan yang tidak tertulis namanya, tapi secara umum kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang ada di berbagai tempat. Dia mengatakan betapa jahatnya sikap memandang muka itu.
sikap pilih kasih itu dan sikap membeda-bedakan orang yang kerap kali kita akhirnya menilai dan menghakimi orang lain dengan cepat. Sikap ini bagi penulis bukan sekedar tidak baik, tapi dia katakan satu dosa yang sangat serius. Itu yang kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-9. Kamu berbuat dosa, katanya. Jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, katanya. Dan itu pelanggaran yang serius. Mengapa penulis Yakobus berbicara begitu keras? Ya karena yang dilihat di dalam jemaat saat itu mereka mempraktekkan sikap itu. Orang yang lebih berpunya atau berkuasa pasti banyak penggemar, pasti diperlakukan dengan istimewa. Sedangkan mereka yang biasa-biasa saja tidak mendapat tempat atau diperlakukan istimewa. Belum lagi penerimaan yang seringkali tidak bersahabat kalau orang itu berpakaiannya lusuh dan lain sebagainya. Sikap-sikap negatif ini tentu dapat menghancurkan persekutuan, baik dalam jemaat dan juga tentu akan terbawa di dalam komunitas yang lebih luas, entah masyarakat atau di dalam pekerjaan. Namun sebenarnya hal yang paling substansi dari perkataan keras Tuhan lewat Yakobus ini, dia mau mengingatkan bahwa Allah itu tidak pilih kasih. Rasul Paulus menjelaskan di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 6 bahwa Allah itu tidak pandang muka. Gitu. Dengan demikian kita tahu apa yang harus kita yakini dan kita ikuti. Kita diingatkan bahwa Allah sendiri tidak pernah memandang muka, tidak pernah membeda-bedakan. Allah memberikan semua manusia itu martabat yang sama, gitu kan? Allah yang Maha Pencipta itu mengingatkan kita bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain, tidak lebih istimewa dari orang lain, gitu kan? Sebab kesamaan kita kalau dibuka ya kita semua sama gitu di hadapan Allah. Mungkin memang ada orang yang lebih pintar, ada orang yang intelektualnya biasa-biasa saja, atau orang yang lebih berada, tapi di hadapan Allah kita tidak berbeda, kita sama. Oleh sebab itu, ketika kita cara pandang kita, cara kita bersikap hanya kepada orang yang mempunyai kelebihan dalam kekayaan ataupun kuasa, itu dilihat oleh penulis Yakobus sangat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain dan sangat mempengaruhi pelayanan pada orang lain. Karena akan terlihat sikap diskriminasi kita, pilih-pilih kasih. Saya teringat di kampung saya, om saya itu kebetulan seorang kepala temukum ya, apa kepala desa atau apa gitu ya. Nah dia jemaat kursinya biasa gitu, tapi dia punya kursi sendiri di belakang. Kursinya itu besar, kursi jati gitu. Itu kursi nggak pernah didudukkan oleh orang lain, itu kursi khusus untuk dia gitu. Saya pernah bertanya mengapa dia berbeda sendiri gitu kan. Sedangkan orang lain kursinya dari kampung ya, kursi di gereja itu bukan kursi yang bagus ya, kursi biasa gitu kan. Oh, karena bla 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 alasannya dia kepala kampung, dia yang membangun gereja dan seterusnya gitu kan. Kalau kita lihat
di gereja memperlakukan hal itu kan akan mengganggu pelayanan. Karena kita tahu kita membedakan orang itu akan melukai hati orang lain. Sama ketika kita merendahkan orang lain. Karena orang itu bodoh, orang itu miskin dan tidak berkuasa. Padahal kita tahu bahwa semua orang dikasihi Tuhan. Semua orang diperhatikan oleh Tuhan. Semua orang mendapat kasih yang sama. Apakah kita berpunya, tidak berpunya, apakah kita bodoh atau pintar, apakah kita berkuasa atau tidak berkuasa, semua memperoleh kasih yang sama. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan bagaimana supaya kita melihat siapa kita sebenarnya, hubungan kita dengan Tuhan. Itu penting. Bahwa kita ada karena karya penebusan Allah yang oleh belas kasihannya menjadi kasih karunia. Di ayat 13b itu menjadi kasih karunia kepada kita di mana Allah telah memilih dan memerdekakan kita dari dosa-dosa tanpa memandang atau memilih-milih. Jadi berarti kita dibebaskan Tuhan itu dengan tujuan. Tujuannya untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yaitu oleh Yakobus dikatakan kita harus berbicara serta bertindak dan berperilaku sebagaimana mereka yang berada di bawah hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Itu yang dikatakan di dalam ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Hukum Kristus inilah yang telah memerdekakan kita. Karena kita berada di bawah hukum Kristus ini, di bawah kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus, maka kita diajak untuk bagaimana bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dan telah dibebaskan. Dengan kembali pada cara hidup di dalam hukum kasih sehingga kita dapat memiliki sikap yang benar terhadap semua orang. Hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kita juga akan mempunyai hubungan yang benar dengan orang lain. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budi akan mengasihi orang lain seperti mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi Tuhan. Karena itu kita perlu melihat bagaimana ketaatan kita pada hukum kasih yang harus tercerminkan dalam kehidupan kita setiap hari. Hukum yang Tuhan berikan kepada umat-Nya dalam sikap dan perbuatan kita akan membuat kita tidak membedakan siapapun, tidak akan merendahkan siapapun dan tidak memilih-milih dalam relasi sosial kita dengan siapapun yang kita temui. Karena dengan kasih kita kembali bahwa kita tidak memandang muka dan keadilan itu juga, keadilan Allah itu juga tidak memandang muka. Artinya dengan kasih yang tulus tanpa memilih dan menyatakan keadilan dan kebenarannya, maka kita telah menunjukkan bagaimana kita hidup dalam hukum yang telah memerdekakan kita. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman SMA saya, dia tinggal di kompleks perumahan. Terus dia menceritakan begini di dalam grup WhatsApp. Aku bersyukur katanya. Aku ini sudah 18 tahun dipilih jadi bendahara RT katanya.
lingkunganku itu bukan mayoritas Muslim, justru kami minoritas di situ katanya. Tapi di saat-saat pandemi ini katanya, kami itu bisa bekerja sama, bahkan dari dulu kami bisa bekerja sama, dan saya dipercayakan sedemikian rupa sebagai bendahara, dan teman kompleks itu sangat baik dan menghormati. Dalam momen apapun mereka sangat menghormati kami, dan dalam kegiatan apapun, khususnya di pandemi COVID ini, gitu kan. Ada beberapa dokter yang selalu siap siaga, bahkan rela untuk mengantarkan obat, tes COVID, dan lain sebagainya. Jadi Satgas sukarela gitu kan Bapak Ibu. Dan beberapa orang di dalam rukun tetangga itu selalu setia mengirim makanan jika ada teman-teman yang terpapar COVID. Dan mereka bukan Muslim katanya. Tapi mereka telah menunjukkan bagaimana hidup di dalam perbedaan tapi penuh kasih. Saya di dalam kelas SMA itu hanya mendengar beberapa komentar, melihat beberapa komentar, tapi dia terus menceritakan hal itu. Aku sangat bersyukur katanya bersama-sama dengan orang-orang yang sangat memahami perbedaan dan bersikap luar biasa, khususnya di pandemi COVID. Lalu saya japri dia, saya tanya, teman-temanmu siapa-siapa aja di situ teman rumah? Wah banyak katanya. Tapi kebanyakan mereka orang Kristen katanya. Katolik, Protestan gitu kan. Ada beberapa Buddha katanya. Tapi saya bersyukur bahwa mereka orang-orang yang baik. Nah ini yang Yakobus mau ingatkan kepada kita. Bagaimana kita menjaga sikap dan perbuatan kita, tidak membedakan siapapun, tidak merendahkan siapapun, tidak memilih-milih dalam relasi sosial kita dengan siapapun yang kita temui yang ada dalam komunitas kita. Inilah yang dimaksudkan dengan perwujudan iman Kristen yang sejati, satu tindakan iman yang memuliakan Tuhan dan terus membangun relasi kasih dengan sesama. Pertanyaannya, apakah kita telah mempraktekkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah kita kembali seperti tadi, bagaimana kita selalu kadang-kadang tidak sengaja atau apapun kita suka menjauhkan, meremehkan atau cuek pada orang yang berada di dalam pandangan kita, tidak sekelas dengan kita atau selevel dengan kita. Layanan firman hari ini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin sharing atau membagi pengalaman apapun dari topik yang diangkat pada malam hari ini. Sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Saya berharap kita terus mempertahankan sikap yang Yakobus ingatkan kepada kita dalam keadaan apapun. Kita dapat mencerminkan setiap hukum yang telah memerdekakan kita, itu kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan tindakan iman kita sebagai orang-orang yang telah Tuhan merdekakan. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara, selain pokok-pokok doa yang sudah disampaikan kepada saya, apakah ada ingin menambahkan di dalam, ada yang mau didoakan lagi di dalam doa syafaat malam hari ini? Keluarga Hans sendiri yang baru berduka, istri meninggal tadi, sudah dikuburkan. Keluarga, oh tante itu ya, Well. Sanda ya. Tadi kubur ya? Iya. Menteng Pulo. Ya. Ada lagi? Sudah ada? Mari Bapak Ibu kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu, bahkan kami kembali dihangatkan hasrat hidup kami dengan cinta kasih Tuhan, bahwa kami orang-orang yang telah dimerdekakan, supaya kami hidup mewujudkan belas kasihan Tuhan kepada semua orang, tanpa memandang muka, tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih-milih. Kiranya oleh Roh Kudus semua orang yang ada di dalam ibadah pada malam hari ini dapat menemukan kekuatan untuk membarui kehidupannya sehingga dapat melakukan firman Tuhan. Tuntun dan pimpinlah kami, ya Kristus, agar di dalam cinta kasih Tuhan, kemurahan dan keadilan-Mu, semua kami menetapkan hidup di dalam pengharapan akan Tuhan, sukacita, rasa syukur dari hari ke hari, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah memandang-mandang kami di dalam kasih-Mu, tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami seringkali mengingkari akan kesetiaan dan ketaatan kami. Kami bersyukur ya Bapa di surga untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan juga sebagai GPIB, sebagai Majelis Sinode GPIB, dan kami sebagai MUPEL Jakarta Timur, secara khusus kami sebagai warga Jemaat GPIB Nazaret. Kami berterima kasih ya Bapa di surga karena Engkau juga senantiasa mengarahkan hidup kami sebagai gereja Tuhan untuk senantiasa terpanggil membangun relasi sosial di dalam cinta kasih Kristus dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga kami dapat membangun kehidupan bangsa dan negara kami ini dengan satu tujuan untuk dapat mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kiranya Engkau memberkati rencana persidangan sinode tahunan GPIB yang akan berlangsung pada bulan Maret tahun 2022. Segala persiapan Tuhan berkati panitia yang menyiapkan segala yang mereka perlukan dan butuhkan, sehingga dapat menghasilkan kebaikan-kebaikan di dalam perjalanan kami sebagai gereja. Berkati secara khusus GPIB Jemaat Nazaret, Majelis Jemaat Pendeta Hendri Yakob sebagai Ketua Majelis Jemaat, para pendeta domisili dan keluarga mereka masing-masing, juga seluruh pengurus unit-unit misioner dan kakak-kakak layan PA dan PT, pegawai kantor Majelis Jemaat, sehingga di dalam kesatuan hati, pikiran, dan tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan,
kami terus dapat menyatakan damai sejahtera Tuhan di dalam pemutusan kami. Tuhan juga memberkati jemaat ini dalam menghadapi kebijakan pemerintah terkait PPKM yang saat ini di DKI Jakarta berlangsung sebagai PPKM level 3. Kami hanya mohon pertolongan Tuhan bagi jemaat ini sehingga di dalam keterbatasan mereka terus giat untuk mewartakan damai sejahtera Tuhan di dalam semua pelayanan-pelayanan yang ada. Kami juga bersama-sama untuk proses penyelesaian Tanah Waru. Biarlah hikmat dan pengertian Tuhan berikan sehingga dengan cerdas dan di dalam kerendahan hati serta di dalam kesatuan hati mereka dapat menyelesaikan Tanah Waru ini. Bapa di surga, kami juga bersama-sama mohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami seharian. Terima kasih karena Tuhan terus memelihara kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan baru di tengah-tengah situasi yang sulit karena pandemi COVID ini. Namun kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini di dalam keadaan mereka, dalam kelemahan tubuh mereka karena sakit, mereka yang lanjut usia, mereka yang dalam pemulihan, maupun mereka yang saat ini terpapar virus COVID-19. Bapa di surga, kami membawa di dalam kasih dan pengharapan kami Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Suku Sepa, Bapak Deni Adam, Saudari Mirel Priscilla Yusuf, Bapak Ibu Terputar, Ibu Kando Warung, Bapak Karel Vantrah, Guru Stamaji, Yaken Leoni Patinama, Ibu Helena Boki, Ibu Tin Latumerisa, Bapak Benyamin Lopis, Ibu Olin Auri Tobik, Natua Rinaldo J. Lewerisa, Bapak Christian Simarmata, Ibu Dira Simarmata Purba, Saudara Darel Kando, Ibu Verda Sianturi Ranti, Saudari Bude Sianturi, Adik Desi Sianturi, Saudari Moldi Moni Harapon, Adik Delbert Moni Harapon, Bapak Alexander Rega, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Rin Depretes, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Koyo Oleh, Ibu Adolfin Kalangi, Etalis Allah, juga Bapak Yos Manuhutu, Saudari Vina Manuhutu, Ibu Ruby Parera, Saudara Andreas Tobing, Ibu Joyce Lantang Hati Supi, serta Bapak Andung Pangestu, Ibu Fania Pangestu Melatunan, Adik Bril Pangestu, Yaken Desi Melatunan, Saudara Junior Melatunan, Bapak Philip Sohuwat, Natua Magdalena Sohuwat, Bapak Saudari Iren Sohuwat, Saudari Elvina Sohuwat, Ibu Seran Aron Yakob, Bapak Salomo Yakob, serta Bapak Sakaria Yakob, Saudara Krisan Yakob, Saudari Korin Yakob, Saudari Kariska Yakob, Bapak Kris Yakob, Ibu Revania Yasari Kailuku, Bapak Stevi Hetaria, Bapak Paurulian Siaan, Ibu Selvi Diwarsono, Adik Abayomi Nababan, dan Saudari Ivan Siahaan. Bapa di surga, mereka semua menantikan pertolongan daripadamu. Kami yakin dan sangat yakin serta percaya bahwa pertolongan Tuhan akan menolong, memulihkan, dan memberkati seluruh upaya pengobatan, makanan dan minuman, serta pendampingan keluarga yang akan memberikan mereka pemulihan dan kesembuhan. Bapa di surga, kami juga bersama-sama datang menyerahkan duka cita yang dialami oleh keluarga Bapak Hans Giri. Tuhan Yesus
Engkau Tuhan yang Maha Baik, yang akan menguatkan dan menolong keluarga ini melewati masa-masa yang sulit di dalam duka cita mereka, serta juga duka cita yang terjadi di sekitar kami, karena mereka yang kehilangan kekasih-kekasih mereka, baik karena sakit maupun karena virus COVID-19 ini. Oleh sebab itu, ya Bapa di surga, ajarlah kami untuk terus menjadi orang-orang yang dapat menjadi teman, sahabat, dan mengulurkan tangan untuk pergumulan-pergumulan yang dialami oleh kekasih-kekasih kami saat ini. Dan mereka yang mengalami dampak daripada krisis kesehatan ini, baik dari segi finansial maupun di dalam kehidupan rohani mereka, kehidupan mental mereka. Tuhan mampukan mereka dan kami juga untuk kuat, sabar, sekaligus bijaksana di dalam saat-saat seperti ini. Kami menopang pemerintah kami di dalam segala upaya dan usaha mereka, terutama pemimpin-pemimpin kami, untuk menyelesaikan krisis kesehatan ini dan juga pemulihan ekonomi yang terus-menerus diupayakan. Biarlah ya Bapa di surga dengan hikmat dan pengertian, kesabaran dan kekuatan yang datang dari Tuhan, memimpin bangsa kami, mulai dari presiden hingga pemimpin-pemimpin yang berada di provinsi dan ke pelosok-pelosok daripada negeri ini dapat melaksanakan kewajiban mereka dan mengupayakan kesejahteraan dan juga keadilan bagi kami dalam berbagai bentuk mengatasi pandemi COVID dan pemulihan ekonomi. Bapa di surga, kami juga mohon kasih setia Tuhan untuk para tenaga kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun di mana mereka melaksanakan tugas mereka di dalam upaya untuk menolong sesama dalam penderitaan maupun di dalam proses vaksinasi yang berlangsung. Mereka gigih dan berupaya ya Bapa menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada, penolakan dan lain sebagainya. Tapi kami percaya Tuhan baik dan menolong mereka dan masyarakat untuk terus berusaha sehingga tercipta dan terjadi herd immunity di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Bapa di surga, terima kasih juga untuk persekutuan ibadah keluarga hari ini. Kau telah menyertai kami dan mengarahkan kami serta melengkapi dan melayakkan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam tugas dan panggilan kami sebagai penata layan masing-masing yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih juga karena Tuhan telah memberkati seluruh perangkat yang dipakai untuk adanya ibadah secara virtual ini. Terima kasih untuk tim multimedia dan semua pendukung daripada ibadah persekutuan ini. Terima kasih juga Tuhan untuk pertemuan kami hari ini walaupun secara virtual. Tuhan melihat keberadaan masing-masing kami dengan segala pergumulan kami. Kau senantiasa memberkati kami, ya Bapa di surga, dalam keadaan apapun. Kami yakin dan sangat percaya bahwa Tuhan baik dengan segala rancangan-rancangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga juga untuk tiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, topangan, kekuatan baru, tenaga, bahkan akal budi dan hikmat yang membuat kami dapat teguh berjalan hingga pada hari ini, bahkan hari-hari akan datang, menyongsong masa depan kami dengan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau selalu menggenggam tangan kami, menuntun dan mengarahkan kami untuk kami dapat melalui perjalanan yang sulit ini dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan tetap di dalam pengharapan kepadamu, ya Bapa di surga.
Inilah seru doa kami, ya Bapa. Dengarlah semua permohonan-permohonan kami, pergumulan-pergumulan kami, pengharapan kami, bahkan rasa syukur dan sukacita kami. Ya Tuhan, dalam kemasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami. Kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita. Sebab firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hidupku diselamatkan oleh Yang
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena berkat-Mu melimpah atas kami. Kami menyadari bahwa apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan seluruh berkat. Namun, kami mohon sempurnakanlah syukur kami yang telah kami nyatakan lewat persembahan ini. Kuduskanlah persembahan ini demi pelayanan yang bertanggung jawab dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta ibadah keluarga 16 Februari 2022. Ibadah hari Minggu dari 13 dan 20 Februari 2022. Sehubungan dengan situasi dan kondisi saat ini yang diakibatkan merebaknya COVID-19 gelombang 3 di DKI Jakarta, pelaksanaan ibadah Minggu di tanggal 13 dan 20 Februari 2022 akan dilaksanakan secara live streaming daring sesuai dengan surat pastoral nomor 298 Majelis Jemaat _63 Februari tanggal 11 Februari 2022, di mana poin-poin yang tercantum di dalamnya dapat dilihat dalam warta jemaat dan surat pastoral yang sudah di-share di WhatsApp grup jemaat. Webinar Perekat Persekutuan Kaum Perempuan. Pengurus Perekat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Nazaret mengundang anggota Perekat PKP untuk menghadiri webinar dengan tema Tetap Cantik dan Sehat di Era New Normal pada Sabtu 19 Februari 2022 pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom. Narasumber Dr. Loretta Wijaya SPKK, Departemen Ilmu Kulit dan Kelamin FKIK Unika Atmajaya. Yang berikut ibadah hari ulang tahun ke-57 PKP GPIB. Pada Minggu 20 Februari 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dilaksanakan ibadah Minggu dalam rangka hari ulang tahun ke-57 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB dengan tema Tantanganku untuk Menolong Sesama. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi YouTube channel GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Pemberita firman Pendeta Ruth Susana Tengker Kamau.
renovasi tahap 3 gedung gereja. Saat ini sedang dilaksanakan renovasi gedung gereja tahap 3 untuk pekerjaan pengecatan dinding luar gereja, perbaikan plafon belakang gedung gereja, pengecatan menara gereja, penggantian pipa menara gereja, penggantian atap polikarbonat, pintu utama dan bagian samping kiri dan kanan gereja, dan pembersihan 2 tiang pilar dan railing tangga gereja. Mohon dukungan doa jemaat agar proses pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp Group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Margareta Manalung Ngefak, Pendeta non-organik GPIB. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kasih dalam Kristus, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Gedung Jemaat 369A, bab 1 dan 2 untuk mengakhiri ibadah ini. Kau
berkat kasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.